Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA, Integritas, peduli, amanah. perkenalkan kami dari SMP Negeri 1 Pusaka Nagara. Nama saya Siti Khadijah. Nama saya Angelina Heri Anastasia. Saya Dini Indahsari. Di sini kami akan membuat sebuah produk yaitu ekoenzim. Mengapa ekoenzim? Tercatat sebanyak 60% sampah yang berada pada TPA merupakan sampah limbah organik. Penumpukan sampah ini akan menimbulkan bau yang tidak sedap pada TPA atau bahkan berpotensi terjadinya ledakan pada TPA. Maka dari itu, tujuan kami membuat ekoenzim adalah untuk dapat meminimalisir kenaikan angka yang relatif tinggi. Ternyata yang awalnya hanya sebuah limbah organik dapat kita manfaatkan menjadi suatu produk yang memiliki segudang manfaat. Pasti biasanya kalian mengetahuinya hanya pupuk. Ya sebenarnya pupuk juga bagus. Namun selain pupuk, kita juga bisa membuat suatu produk yang memiliki banyak sekali manfaat, yaitu adalah ekoenzim. Memang apa sih yang dimaksud ekoenzim? Yuk simak penjelasan ekoenzim berikut ini. Apakah teman-teman tahu apa itu ekoenzim? Ekoenzim adalah cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari gula, sisa buah atau sayuran, dan air. Lama pembuatan ekoenzim adalah 3 bulan di wilayah tropis dan 6 bulan di wilayah subtropis. Hasil akhirnya adalah cairan berwarna kecoklatan dengan aroma asam segar. Warna ekoenzim bervariasi dari coklat muda hingga coklat tua, tergantung pada jenis sisa buah atau sayuran yang digunakan dan jenis gula yang digunakan. Lalu, siapakah penemu ekoenzim? Formula pembuatan ekoenzim ditemukan oleh Dr. Rokukon Pongpansong yang merupakan seorang pendiri dari Asosiasi Pertanian Organik Thailand yang melakukan penelitian sejak tahun 1980-an. Beliau membuat ini dalam rangka untuk mengurangi global warming. Ekoenzim diperkenalkan secara lebih luas oleh Dr. John On yang merupakan seorang peneliti naturopati dari Penang, Malaysia. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu ekoenzim? Manfaat ekoenzim. Apa sih manfaat ekoenzim itu? Ekoenzim memiliki banyak sekali manfaat bagi masyarakat. Salah satunya dalam bidang rumah tangga, kecantikan, kesehatan, dan pertanian. Dalam bidang rumah tangga, ekoenzim bermanfaat sebagai cairan serbaguna untuk membersihkan rumah. Dalam bidang kecantikan, ekoenzim bermanfaat untuk mengatasi masalah jerawat dan dijadikan sebagai sabun mandi, sabun cuci muka, toner, dan masker. Dalam bidang kesehatan, ekoenzim memiliki banyak sekali manfaat untuk mengatasi masalah kulit dan bisa jadi juga sebagai penyumbur rambut dan mengatasi masalah sakit gigi. Dalam bidang pertanian, ekoenzim bermanfaat sebagai pupuk penyubur tanaman dan cairan pemberantas hama. Lalu, apa saja alat dan bahan yang kita perlukan untuk proses pembuatan ekoenzim? Alat dan bahannya mudah ditemukan, bahkan tidak mengeluarkan estimasi biaya yang mahal. Yang pertama, kita memerlukan gula. Berbagai jenis gula dapat digunakan untuk proses pembuatan ekoenzim, terkecuali gula pasir. Mengapa demikian? Karena gula pasir mengandung kandungan zat kimia. Lalu gula apa saja yang bisa digunakan? Di antaranya molase, gula aren, gula merah tebu, atau gula lontar. Kemudian, bahan yang kedua adalah air. Berbagai jenis air dapat kita gunakan untuk proses pembuatan ekoenzim. Di antaranya air isi ulang, air pump, dan air hujan. Jika kalian ingin menggunakan kedua air tersebut, syaratnya adalah diendapkan terlebih dahulu selama minimal 24 jam. Kemudian, kita bisa menggunakan air sumur, air galon. Bahan yang ketiga yaitu limbah organik. Berbagai jenis limbah dapat kita gunakan, terkecuali limbah yang sebelumnya sudah dimasak, seperti direbus, ditumis, ataupun digoreng. Kemudian, limbah yang sudah membusuk, seperti mengeluarkan ulat atau hewan menjijikan lainnya. Nah, sekarang alat. Alat apa saja yang dapat digunakan untuk proses pembuatan ekoenzim? Di antaranya, kita memerlukan pisau, kemudian alat pengaduk, kemudian telenan, dan wadah.
Ada beberapa karakteristik wadah yang dapat digunakan. Wadah yang dapat digunakan untuk penyimpanan ekoenzim diantaranya adalah wadah yang bermulut lebar, wadah yang berbahan plastik, dan wadah yang besar ataupun yang kecil. Bahan yang pertama digunakan ialah air. Di sini kami menggunakan 9 liter air. Kemudian kedua, limbah organik. Kita menggunakan sebanyak 2.700 gram. Dan yang terakhir, gula merah. Menggunakan 900 gram. Kita potong kecil-kecil limbah organik. Selanjutnya, haluskan gula dengan cara disisir. Masukkan gula ke dalam air yang sudah disiapkan. Lalu aduk gula hingga tercampur dengan air. Masukkan limbah yang sebelumnya sudah dipotong. Campurkan kembali pada air yang sebelumnya sudah tercampur dengan gula. Aduk limbah sampai tenggelam. Kemudian tutup hingga rapat. Demikian proses pembuatan ekoenzim dari kami. Kita akan tunggu hasil panennya 3 bulan ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.